Hai, assalamualaikum teman-teman. Di video ini aku mau nge-review dua setrikaan dari Philips berdasarkan pengalaman aku pakai kedua setrikaan ini. Pertama, setrika uap Philips tipe GC1418 dengan daya listrik 400 watt. Terus ini ada setrika kering dari Philips juga dengan tipe GC122 dengan daya listrik 350 watt. Daya listriknya saja sudah berbeda ya teman-teman. Sebenarnya setrika uap ini baru aku beli sekitar 1 minggu yang lalu. Terus untuk setrika kering ini sudah lama aku belinya, sudah 3 tahunan ya. Kenapa aku memutuskan beli setrika baru sedangkan setrika lama aku masih normal? Jujur saja ya teman-teman, aku tuh nyesel beli setrika kering ini karena pikiran aku setrika itu sama aja gitu ya dengan setrika yang lain, bikin baju cepet rapih kalau buat nyetrika. Tapi ternyata setrika kering ini tidak sesuai dengan harapan aku, yang dimana setrika ini kalau buat nyetrika itu lama dan susah rapih. Pokoknya butuh banyak waktu buat nyetrika pakai setrikaan ini. Fitur setrika ini hampir sama seperti setrika yang lain ya, yang dimana terdapat kabel colokan dan putaran untuk mengatur panas sesuai jenis kain yang akan disetrika. Selanjutnya kita beralih ke fitur setrika uap dari Philips. Oke, ini terdapat tapakan anti lengket dengan lubang untuk mengeluarkan uap. Bagian paling atas semprotan untuk mengeluarkan air. Katup untuk mengisi air. Dan di sini ada tombol untuk menyemprotkan air di bagian kiri ini ya. Tombol satunya atau bagian kanan untuk mengeluarkan uap ekstra. Gambar awan yang dicoret untuk setrika kering, yang bergambar awan tanpa dicoret untuk setelan setrika uap sedikit atau uap banyak. Setelan paling kanan untuk membersihkan setrikaan jika dibutuhkan. Putaran untuk mengatur panas setrika buat menyesuaikan jenis bahan pakaian yang akan disetrika. Kabelnya bisa diputar 360 derajat, jadi lebih leluasa ya buat nyetrika. Sebenarnya setrika lama aku sama ya, bisa diputar juga. Kali ini aku mau nunjukin gimana cara ngisi tangki setrika uap ini. BTW teman-teman jangan gagal fokus ya dengan tutup punya aku ini yang sompal gara-gara kesenggol, untungnya masih bisa buat dipakai ya. Pastikan setrikaannya belum dicolokin ke arus listrik. Untuk mengisi tangkinya aku menggunakan air mineral botolan kayak gini karena air di rumah aku itu berkapur. Untuk mencegah tangkinya berkerak kapur, jadi aku pakai air ini aja ya supaya setrikaanku lebih awet. Atau bisa pakai air keran yang sudah direbus juga boleh. Sesuai dengan buku petunjuk tidak disarankan menambahkan pewangi di dalam tangkinya, jadi lebih baik pakai air saja ya. Seperti ini ya ngisinya, dan jangan terlalu penuh, cukup sampai batas maksimal. Tangki ini hanya mampu menampung 145 ml air, tidak boleh lebih ya. Supaya tidak bocor, oh ya setelannya berada di mode setrika kering ya, atau gambar awan yang dicoret supaya bagian bawah setrikanya tidak merembes. Oke, ini sudah berada di batas maksimal, selanjutnya jangan lupa ditutup ya. Untuk putarannya sudah aku putar sesuai bahan pakaian yang akan aku setrika. Aku pindahkan ke tempat setrikaan terlebih dahulu ya, dan setrikaannya sudah aku colokin ke arus listrik. Bisa dilihat lampunya hidup, tunggu hingga lampunya padam ya. Oke, lampunya sudah padam, siap untuk digunakan. Oh ya, setelan yang sebelumnya di mode kering bisa digeser ke mode setrika uap seperti ini. Untuk mengembuskan uap banyak bisa ditekan tombol bagian kanan, semoga kelihatan ya uapnya. Dan tombol bagian kiri berfungsi untuk menyemprotkan air.
Semoga kelihatan ya hasil semprotan airnya. Aku mau ngasih tahu hasil setrika uap ini ya teman-teman. Ini aku mau nyetrika celana seragam punya suami aku. Jadi sebelum aku pakai setrika ini, aku paling kesusahan banget buat nyetrika seragam ini. Kalau pakai setrika lama aku hampir 40 menit lebih untuk nyetrika satu setel seragam ini saja loh. Setelah aku nyobain setrika ini, bisa dilihat hasilnya benar-benar jadi lunak kainnya, langsung rapih ya. Tanpa harus ditekan kuat, setrikaannya langsung bikin mulus celana ini. Aku coba setrika bagian bawah juga ya, bisa dilihat hasilnya langsung mulus. Ini hasil setrika uap dari Philips. Kain celana ini tuh langsung lentur gitu ya, mudah buat diatur, terus hasilnya rapi banget. Aku pindah posisi ya untuk celana sebelah yang belum kesetrika. Aku mau bandingin dengan hasil setrika kering. Bisa dilihat sama-sama lecek ya. Setrikaannya udah panas ya, langsung saja aku pakai buat nyetrika. Jadi kalau pakai setrika ini tuh agak ditekan ya, dan mesti disetrika bolak-balik untuk hasil yang sedikit rapih, meskipun nggak benar-benar rapih. Ini bukan karena aku buat-buat ya, tapi memang begitu yang aku rasain selama ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channel ini semakin berkembang. Sedikit cerita, maaf ya bukan lebay, tapi setiap kali aku harus pakai setrika ini rasanya tuh males banget, karena kalau buat nyetrika terutama seragam ini lama banget. Apalagi kalau habis nyetrika 3 setel seragam gitu, langsung perutku rasanya enek, kepala jadi pusing banget, saking lamanya dan batek pakai setrika ini ya teman-teman. Untuk bagian celana kiri menggunakan setrika uap dan celana kanan menggunakan setrika kering. Lebih licin dan rapi hasil setrika uap ya dibanding dengan setrika kering yang hasilnya sedikit lebih kaku di pakaian. Terus kalau setrika ini aku buat nyetrika kaos yang bersablon, gak aku tempel ya. Atau kalau sablonannya sedikit membandel, bisa ditekan tombol uap ekstra, nanti juga bakal jadi lunak kok. Misal kalau nyetrikanya udah selesai terus masih ada sisa airnya seperti ini, buka tutupnya. Kemudian tuang ke botol yang tadi, karena ini kan airnya aku khususkan untuk nyetrika uap saja ya. Jadi aku kembaliin ke botol tadi saja. Setelah itu jangan lupa tutup kembali. Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangan setrika uap dan setrika kering ini ya. Kelebihan setrika uap ini kalau buat nyetrika itu lebih cepat rapih dan menghemat waktu. Berbeda dengan setrika kering ini yang membutuhkan banyak waktu untuk nyetrika karena wattnya saja sudah berbeda ya. Kelebihan setrika kering ini harganya hemat di kantong. Aku dulu belinya sekitar 160 ribuan, tapi percuma ya kalau murah tapi nggak pernah kepakai malah jadi buang-buang uang. Untuk setrika uap ini aku kemarin belinya di harga 250 ribuan ya, sebanding sih dengan hasil setrikaannya. Malah aku semenjak punya setrika ini jadi seneng banget buat nyetrika. Pokoknya setrikaan ini recommended banget ya. Untuk kelemahan setrika uap ini entah punya aku aja atau teman-teman di rumah juga ngerasain, terutama yang udah punya setrikaan ini ya. Setiap habis dipakai pasti tangkinya berembun seperti ini.
Mungkin ini sebabnya ya disarankan pakai air matang atau air mineral botol seperti tadi supaya tangki airnya lebih bersih untuk jangka panjang. Karena kalau pakai air keran mentah dikhawatirkan airnya berkapur, terus bisa menyebabkan tangki airnya lambat laun bakalan berkerak kapur juga. Kalau sudah berkerak tentunya fungsi setrikaannya bakal kurang maksimal ya. Selanjutnya aku mau bandingin antara kabel setrika uap dan setrika kering. Warna kabel setrika kering ini sudah sedikit putih kekuningan ya. Dan untuk kabel setrika uapnya masih kelihatan putih bersih. Bisa dilihat kabel setrika uapnya lebih panjang ya dibandingkan dengan setrika kering. Terus setrika uap ini lebih sedikit berat dibandingkan dengan setrika kering. Oke, segitu saja ya reviewan dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum.